Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Story Garcel. Channel ini akan berbagi pengalaman saya yang menanam cabai rawit. Mudah-mudahan berguna bagi semuanya. Sebelum kita ke pembahasan, kita melihat dulu pemandangan di sini lumayan enak. Di sini saya menanam cabai di pegunungan yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari pemandangan di sini. Posisi saya ada di ketinggian ya tinggi lah, ada di pegunungan. Di sini saya menemukan sebuah ilmu. Terus saya coba print. Nah, kebutuhan unsur hara tanaman per hari gitu ya. Di sini yang kita lihat ini kebutuhan nitrogen, kebutuhan fosfat, dan kebutuhan kalium. Ya. Dan diukur dengan ukuran ppm. Yang bisa diukur dengan alat ya seperti ini. Namanya TDS meter. Nah, fungsi TDS ini yaitu untuk mengukur kebutuhan tanaman, unsur mineral hara yang dibutuhkan tanaman setiap hari. N berapa, P berapa, dan K berapa. Kita lihat dulu perkembangan cabai saya. Ini tadi saya habis nyemprot kawan ya. Ini habis nyemprot, dan ini cabai yang saya tanam di sini. Perkembangan cabai sekarang ini kita lihat ya. Lebih dekat, alhamdulillah dalam keadaan subur ya. Kalau tidak salah, saya menanam cabai ini usia berapa ya? Dulu saya menanam cabai ini kalau tidak salah di tanggal 17 Desember. Sekarang itu tanggal 11 Januari. Ya kira-kira sekitaran segitulah. 22 hari setelah tanam. Tapi karena dulu perkembangannya terhambat, sekarang alhamdulillah sudah mulai pertumbuhannya sudah mulai normal. Cuman dilihat dari sebagian tanaman masih ada yang seperti ini nih. Nah, teman-teman sahabat semua bisa berbagi ilmu apa penyebabnya dan nanti apa solusi untuk tanaman yang seperti ini. Barusan saya sudah habis spray karena melihat di salah satu tanaman ada kutu, dan saya spray oleh insektisida bernama Apidor. Kita lihat dulu unsur ini. Kalau melihat dari kebutuhan tanaman di sini, ini tanaman cabai saya masih di fase vegetatif. Itu artinya kebutuhan hara, nitrogen, fosfat, dan kalium di tanaman saya itu masih rendah. Totalnya itu di kisaran 300 sampai 700 ppm. Dengan komposisi yang lebih dibutuhkannya itu besar nitrogen, terus fosfat dan kaliumnya lebih sedikit. Itu gunanya untuk pertumbuhan tunas-tunas baru yang akan muncul itu ya. Nah, ukuran ppm itu diukur dengan alat seperti ini sahabat ya. Ini TDS meter namanya. Nah, bisa kita coba praktekkan.
Kita coba praktekkan sebentar ya. Saya ambil dulu, ini barusan saya habis nyemprot karena melihat di lahan ada kutu. Saya barusan semprot pakai Apidor yang ini ya, dengan bahan aktif imidacloroprid 25%. Nah, barusan di rolling dicampur sama ini, sama Ambition ya, Ambition ditambah sama perekat sama lantis. Kita ambil dulu, nah kita ambil dulu airnya ya. Kita coba, ini airnya kurang lebih kisaran 1 liter. Airnya kisaran 1 liter. Kita coba ambil, ini kita ambil, ini merek Ultradap ya. Ini sebagai gambaran aja, sebagai gambaran bahwa kebutuhan hara atau unsur mineral yang dibutuhkan tanaman itu jadi harus sesuai porsi ya, sesuai porsi agar yang pertama tidak boros biaya, terus pada tanaman juga tidak overdosis. Kita coba ambil, coba kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu ini airnya berapa meter TDS nya. Ini air yang saya ambil ini air hujan. Kita coba ukur, hidupkan dulu TDS nya. Ini dimulai dari angka 0 ya, dimulai dari angka 0. Kita coba celupkan ke air bentar, terus kita hold dulu ya biar kelihatan berapa angkanya. Udah. Nah, berarti di sini kita bisa lihat angkanya 9 ya. Ya, 9. Di sini berarti ukuran air hujan itu 9 ppm ya. Ya, 9 ppm. Kita kembalikan lagi ke 0. Terus kita ambil ini, ini sayang ya karena saya tidak akan gunakan ini. Kita lihat segini, seukuran berapa ini ya, seperempat sendok lah, bisa dibilang seperempat sendok, sedikit aja, seujung ini, seujung sendok. Kita simpan lagi ya di sini. Terus kita larutkan dulu ini sampai homogen. Kita aduk sampai rata semuanya, jangan sampai ada yang mengendap. Ini kita lihat berapa nanti hasilnya. Udah, kayaknya udah rata, ini udah homogen semuanya. Udah ya. Coba sekarang kita ukur. Ini awalnya angka 0 ya. Coba kita celupkan. Nah, kita tekan holdnya. Kita lihat. Ini sekarang berubah angkanya menjadi 331 ppm. Nah, berarti kalau misalkan kita mau diaplikasikan ke lahan, ini pupuk yang ini untuk fase vegetatif ini segini sudah cukup. Udah ya. Ini off lagi. Dalam artian, jadi dengan alat seperti ini, TDS meter, kita bisa mengukur kebutuhan
pupuk atau mineral yang kita aplikasikan di lahan, Jadi manfaat dari kita mempunyai alat ini, kita bisa tahu, jadi kita bisa yakin pupuk yang kita berikan di lahan ini sangat pas untuk kebutuhan makannya. Ibarat kita manusia ya, kalau makan tidak lebih dari sepiring ya, kalau 2 piring 3 piring lah masih terlalu kekenyangan, tidak muat di perut. Ya sama juga dengan tumbuhan seperti ini. Yang kita bawa atau kita ambil referensi, ya mudah-mudahan para teman-teman semua, para sahabat-sahabat semua bisa juga mengetahui tentang kebutuhan unsur hara tanaman di setiap harinya. Dan saya sarankan bagi teman-teman juga semua, bagi sahabat semua, membeli juga TDS ya, TDS meter. Harganya kisaran 60.000 lah, kurang lebih di segitu. Saya juga belinya di Shopee. Di aplikasi Shopee dengan kisaran harga segitu. Tapi manfaatnya luar biasa. Ketika saya melakukan kocor tanaman, ketika saya menyemprot, jadi pupuk yang saya aplikasikan bisa dites dulu ya, diukur dulu. Ini pertumbuhannya untuk keseluruhan total tanaman yang saya tanam di sini kurang lebih kisaran berapa ya? Dulu saya hitung total populasi cabai di sini kurang lebih di angka 1.900. Bisa dilihat kawan ya, para sahabat semua, di sini pemandangannya sangat jauh melihat pegunungan. Kita lihat-lihat dulu di sini tanaman-tanaman secara keseluruhan ya. Kalau dari jauh ini bisa kelihatan pada kawan semua ya. Jadi masih kecil-kecil karena usianya baru 3 minggu lah, kurang lebih 3 minggu maju ke sebulan. Tapi kalau didekatkan ini alhamdulillah perkembangannya. Ini lihat. Tunas-tunasnya alhamdulillah bagus ya. Terus tuh, dengan posisi seperti ini saya kira maksimal. Jadi alhamdulillah saya juga merasa bersyukur. Di sini saya cabang nanam jagung di tengah, ya lumayan lah buat makanan. Tapi ini masih ada yang kecil tuh. Tapi gak apa-apa, mulus kalau segini. Karena saya juga dulu beli TDS meter itu pas awal-awal penanaman cabai ini. Ya manfaatnya lumayan. Jadi di samping saya tahu kebutuhan hara cabai yang dibutuhkan, sebetulnya kebutuhan yang dibutuhkan tanaman cabai ini bukan hanya NPK saja. Itu unsur makro. Unsur makro itu terdiri dari NP dan K, terus kalsium, terus sulfur. Ya terus kebutuhan hara makro juga sangat diperlukan. Tapi di sini saya lebih fokus ke pembahasan yang tadi ya, pengukuran NP sama K. Ya mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Yang jelas, dan saya juga masih kesulitan nih yang
seperti ini, yang mati seperti ini, saya kira ini disebabkan oleh jamur atau bakteri. Saya coba ini ditanam lagi. Ini yang mati satu ya, yang mati satu. Terus ini saya coba tanam 2 lagi di pinggir yang mati ini. Dan tujuannya ini nanti saya akan kocor oleh bakteri apa namanya itu, Biotogrow kalau nggak salah. Saya akan coba kocor sama yang itu nanti sore, karena kan sekarang cuacanya panas. Dan ilmu yang saya tahu ketika bakteri positif gitu ya, seperti Bacillus, Trichoderma, kalau misalkan diaplikasikan ketika panas ya dia tidak bisa bertahan gitu ya. Ya makanya insya Allah nanti sore saya yang seperti ini akan dikocor oleh bakteri yang baik lah gitu. Tapi alhamdulillah sebagian mentok. Cuman kendala sekarang ini ya masih ada yang seperti ini. Lumayan kalau dijumlahkan semuanya hampir lah bakalan kira-kira lebih dari 20. Cuman gak ngumpul. Kita lihat-lihat dulu tanamannya ya.